Hai, selamat datang founders, owners, and leaders di Prosper From Home TV channel. Di episode kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan yang pernah saya bahas di episode sebelumnya, 7 Drivers of Business Growth. Hari ini saya ingin membahas tentang leadership driver yang sebelumnya sudah saya bahas beberapa hal di dalamnya. Tidak akan saya ulang, Anda bisa melihat kembali apa yang pernah saya bahas di episode sebelumnya tentang leadership secara general. Nah, hari ini saya ingin membahas lebih mendalam sedikit tentang apa yang bisa dilakukan seorang leader pada masa-masa krisis di dalam bisnisnya. Apa saja yang perlu dia perhatikan? Total keseluruhan dari hal yang harus dilakukan ketika suatu krisis itu jumlahnya sangat banyak. Kalau kita tidak belajar mengkategorisasi, mengsegmen apa yang harus kita lakukan, kita pasti nanti akan menjadi bingung, bimbang. Akhirnya kita tidak bisa ambil keputusan dengan baik, akibatnya bisnis yang tidak tertolong dan makin terpuruk. Nah, untuk ini saya ingin memberikan sedikit panduan yang terdiri dari 7 hal yang harus diperhatikan seorang leader pada saat bisnis berada dalam keadaan krisis agar bisnisnya bisa berpindah dari krisis masuk ke dalam pertumbuhan yang eksponensial. Hal pertama yang harus dia kuasai benar-benar adalah yang namanya keterampilan yang disebut sebagai concentration. Bagaimana dia memfokuskan semua perhatian, sumber daya, dan juga aktivitas di dalam bisnisnya pada hal-hal yang paling pokok dari suatu bisnis. Apa itu yang hal paling pokok yang harus diperhatikan, harus difokuskan oleh seorang leader dalam bisnis? Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan customer. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan customer yang sudah ada. Ketiga, bagaimana meningkatkan frekuensi pembelian berulang daripada customer yang sudah ada. Keempat, bagaimana dia meningkatkan nilai pembelian per transaksi dari seorang customer. Kelima adalah bagaimana dia harus memperhatikan yang namanya cost dan marginnya. Keenam, bagaimana dia mendapatkan seorang referensi, referral daripada customer yang sudah ada. Nah, itulah dia, seorang leader itu harus fokus pada 6 hal itu pada masa-masa krisis. Keterampilan kedua yang harus dikuasai oleh seorang leader agar bisnisnya itu bisa survive bahkan thriving adalah dia harus yang memiliki keterampilan namanya differentiation. Bagaimana dia membeda-bedakan berapa persentase daripada perhatiannya pada area tertentu dalam bisnisnya. Jadi dia tidak bisa memfokuskan, menghabiskan seluruh perhatian, sumber dayanya dan aktivitasnya pada hal-hal. Semua hal harus diperhatikan, dibeda-bedakan, di mana dia memfokuskannya itu harus ada pembedaan yang jelas, di mana mungkin ada dia konsentrasi pada saat ini membenahi marketingnya daripada dia membenahi manajemennya, atau justru sebaliknya dia harus memperhatikan manajemennya ketimbang marketingnya. Dan itu seorang leader itu harus punya kemampuan differentiation itu. Dia juga harus bisa membedakan customer mana yang menguntungkan buat dia pada saat ini dibandingkan dengan customer yang lain. Keterampilan ketiga yang harus dia miliki adalah pada masa-masa seperti ini adalah yang namanya authority. Kemampuan untuk mengambil keputusan. Seorang leader kadang-kadang pada masa-masa krisis dia mungkin terkena suatu sindrom yang kita sebut sebagai analytic paralysis. Apa itu? Dia terlalu banyak menganalisa sehingga sampai dia tidak bisa mengambil keputusan dan akibatnya tidak melakukan apapun terhadap situasi yang sedang dihadapi. Nah, keterampilan yang namanya authority ini adalah bagaimana dia bisa mengambil keputusan walaupun keadaannya tidak baik. Dia bisa mengumpulkan semua data, bisa memaknai datanya dengan tepat, dan bisa menarik kesimpulan, dan bahkan bisa memprediksi apa yang harus dilakukan walaupun dia tidak yakin, dan dia berani mengambil resiko. Keterampilan berikutnya yang harus dimiliki adalah yang namanya accountability. Accountability tidak bicara tentang hanya pertanggungjawaban saja, tapi juga kemampuan untuk menghitung, melacak setiap daripada proses, progres, dan juga hasil dari apa yang dilakukan. Keterampilan berikutnya yang harus dimiliki adalah yang namanya organization. Organization adalah bagaimana dia mengorganisasi, mengkoordinir semua sumber daya dan semua prosesnya sehingga berjalan sinergi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Terkadang kalau dalam suatu bisnis, ketika terjadi krisis, kadang-kadang bisnis itu seperti berjalan sendiri-sendiri, antara marketing dengan bagian sales dan bagian customer service mungkin tidak terintegrasi dengan baik. Mungkin antara bagian atasan dengan bagian yang bawah tidak saling koordinasi apa yang harus dilakukan, sehingga yang terjadi justru bisnisnya tidak bisa bersinergi dengan baik dan akibatnya
ketika krisis ini masih berjalan lebih lama, bisnis itu pasti tidak akan bertahan. Keterampilan berikutnya yang harus dimiliki yang adalah namanya responsibility. Responsibility ini sebenarnya kita singkat yang namanya bagaimana dia punya kemampuan untuk merespon. Kemampuan merespon itu adalah harus dibedakan, ada dua. Ada yang namanya proaktif, ada yang namanya reaktif. Kebanyakan kalau bisnis berada dalam keadaan krisis atau dalam masalah, kebanyakan mereka bersikap reaktif. Seharusnya dari awal seorang leader punya kemampuan yang lebih ke arah proaktif. Dia selalu harus siap-siap sebelum hujan turun. Jadi ibaratnya sebelum hujan turun dia sudah punya yang namanya payung. Nah, itu yang harus dilakukan seorang leader pada masa ini. Kemudian yang terakhir adalah dia harus punya keterampilan namanya communication. Communication tidak hanya berbicara tentang bagaimana dia pintar bicara tapi dia juga harus punya kemampuan memotivasi, menginspirasi, kemampuan untuk mempengaruhi setiap orang di dalam bisnisnya pada masa-masa krisis, mengeluarkan kemampuan terbaik untuk menyelamatkan bisnis itu dan bahkan membuat bisnis itu menjadi prosper. Nah, itu adalah 7 hal yang perlu sekali keterampilan itu diasah, benar-benar dipraktekkan dan dikuasai seorang leader pada masa-masa krisis. Nah, saya akan tutup episode ini dengan 2 pertanyaan penting yang mungkin bisa membantu Anda untuk mengevaluasi bisnis Anda secara keseluruhan. Pertanyaan pertama adalah seperti ini. Apakah semua stakeholder di dalam bisnis Anda itu happy, bahagia, dan terlibat memberi kontribusi positif dalam bisnis Anda saat ini? Apa sih yang dimaksud dengan stakeholder? Stakeholder itu adalah yang namanya shareholder, customer, dan juga ada namanya provider, supplier, dan juga mungkin aliansi Anda atau rekan partner Anda semuanya. Nah, pertanyaan kedua yang bisa Anda gunakan untuk mengevaluasi bisnis Anda adalah apakah Anda akan mempekerjakan atau bekerja sama ulang dengan mereka semua stakeholder ini dengan mengetahui apa yang saat ini sudah Anda ketahui tentang mereka dan tentang keadaan bisnis Anda. Nah, itu 2 pertanyaan penting ini bisa membantu Anda mengevaluasi bisnis Anda secara cepat dan singkat terkait dengan yang namanya leadership driver. Untuk episode berikutnya nanti, saya akan membahas sedikit lebih lengkap lagi, sedikit lebih dalam tentang yang namanya sudah saya bahas sebelumnya di episode yang sebelumnya, tentang 7 driver of business growth. Nah, saya akan bahas di episode berikutnya tentang driver kedua yaitu yang namanya business model. Sampai bertemu ya di episode yang berikutnya. Founder, owner, and leaders.